Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 810 AK3 akan sedikit membahas mengenai apa itu disintegrasi bangsa dan salah satu bentuk disintegrasi bangsa yaitu pemberontakan PKI Madiun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Nabila Iskandar. Perkenalkan, nama saya Selsa Nerepalina. Perkenalkan, nama saya Salam Sari Isabella. Perkenalkan, nama saya Sela Eyaspa dari kelas 10 AK3. Disintegrasi bangsa adalah perpecahan suatu bangsa atau kondisi bangsa yang tidak bersatu karena adanya sebab-sebab tertentu. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita merdeka bukan berarti kita lepas dan bebas dari hambatan atau halangan. Kita tetap menghadapi semua rintangan dan masalah, baik masalah dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Konflik mengenai disintegrasi bangsa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, konflik yang berkaitan dengan ideologi, diantaranya PKI Madiun, G3OS PKI, dan DI atau TII. Yang kedua, konflik yang berkaitan dengan kepentingan, diantaranya persoalan negara federal, VRRI atau Vermesta, dan BFO. Yang ketiga, konflik yang berkaitan dengan ketentaraan, diantaranya konflik Andi Ajis, APRA, dan RMS. Latar belakang disintegrasi yaitu pertama, keinginan membangun negara sendiri atau lepas dari NKRI. Kedua, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Ketiga, adanya ideologi lain yang berbeda dengan pemerintah yang sah. Keempat, masalah SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Pada pembahasan kali ini, saya beserta kelompok saya akan mencoba membahas mengenai pemberontakan PKI Madiun 1948. Sejarah perlu dipahami secara utuh dan berkesinambungan. Pemahaman sejarah yang hanya membaca potongan-potongan fragmen, sementara sebagian fragmen telah dipenggal dan ditutup-tutupi, akan melahirkan pemahaman menyimpang. Pada peristiwa PKI Madiun, jangan bilang PKI tidak bersalah, karena betapa pahitnya omongan Aidit yang bilang, ulama itu tanpa kerjaan, kitabnya yang banyak yang bisa membuat bendung Kali Ciliwung tidak berguna. Indonesia tidak butuh ulama. Dalam pandangan sejarah kontemporer yang tidak benar, dibuat kesimpulan bahwa PKI tidak pernah melakukan petualangan politik. Mereka dianggap sebagai korban konspirasi dari TNI Angkatan Darat dan ormas Islam anti PKI seperti NU dan sebagainya. Pemberontakan PKI pertama kali dilakukan pada tahun 1926, kemudian dilanjutkan dengan pemberontakan Madiun 1948, dan dilanjutkan kembali pada tahun 1965. Adalah suatu kesatuan sejarah yang saling terkait. Para pelakunya saling berhubungan. Tujuan utamanya adalah bagaimana mengkomuniskan Indonesia dengan mengorbankan para ulama dan aparat negara. PKI Madiun terjadi di Madiun dan diawali dari perjanjian Renville. Latar belakang dari pemberontakan Madiun yaitu 1. Kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin dan pembentukan Front Demokrasi Rakyat. Kedua, kedatangan Musso. Dan ketiga, kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta. Amir Syarifuddin adalah salah satu Perdana Menteri Indonesia yang pada tahun 1948 terpaksa diturunkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri karena tidak disetujui oleh rakyat dikarenakan adanya perjanjian Renville, di mana pada perjanjian Renville penandatanganan persetujuan Renville yang dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Amir Syarifuddin merasa dendam terhadap penurunan jabatannya, kemudian membentuk yang namanya Front Demokrasi Rakyat, yaitu kesatuan dari beberapa partai-partai berhaluan komunis dan sosialis di Indonesia pada tanggal 28 Juni 1948. Di antaranya ada 1. Partai Komunis Indonesia, 2. Partai Sosialis Indonesia, 3. Partai Buruh Indonesia. Tujuan FDR dibentuk yaitu untuk 1. Menuntut pembubaran Kabinet Hatta, 2. Melakukan tindakan pemogokan umum. Selanjutnya, tidak hanya Amir Syarifuddin, ternyata Musso, seorang tokoh PKI yang lama menetap di Moskow, pulang ke Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1948, dan dia langsung menyatakan diri bergabung dengan FDR di bawah pimpinan Amir Syarifuddin.
Kedatangan Musso membawa pemikiran yang disebut Jalan Baru. Musso menginginkan agar bentuk kerjasama yang dipimpin kaum sosialis dan komunis untuk menentang politik penjajahan. Oleh sebab itu, organisasi sosialis dan komunis melebur dalam PKI. Aksi PKI 1. Melancarkan propaganda anti pemerintah. 2. Mengadakan pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan. 3. Melakukan pembunuhan-pembunuhan, misalnya pembunuhan Dr. Muwardi dan Gubernur Jawa Timur yaitu Suryo. Setelah itu, mereka berdua pun berencana untuk mencapai tujuannya masing-masing, di mana Amir Syarifuddin merencanakan penurunan terhadap kabinet Hatta dan Musso merencanakan membentuk negara sosialis Indonesia yang berpusatnya di Madiun. Adapun strategi PKI dan FDR yaitu 1. Akan menarik pasukan komunis yang tergabung dalam TNI dari garis depan, bertujuan untuk melemahkan TNI, juga untuk membentuk TNI komunis dalam mempersiapkan negara komunis. 2. Memindahkan pasukan-pasukan komunis ke daerah-daerah yang strategis, agar nanti ketika terjadi pemberontakan, daerah strategis akan menjadi penopang kekuatan dari kaum komunis. 3. Membentuk tentara rakyat sebagai persiapan untuk pengambil alihan kekuasaan melalui pertempuran. Setelah menyusun strategi yang menurut mereka baik, aksi pemberontakan pun dimulai. Diawali dengan menciptakan Surakarta sebagai daerah Wild West sebagai pengalih, kemudian memusatkan basis perjuangan di Madiun dan berhasil menguasai Radio Gelora Pemuda. Dan yang terakhir, Musso akhirnya memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia dengan pusatnya di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Ketika terjadi proklamasi tersebut, pemerintah RI berusaha menupas pemberontakan yang terjadi di Madiun dengan cara mengirimkan pasukan tentara ke Madiun. Terjadilah pertempuran di Madiun yang akhirnya Amir Syarifuddin berhasil ditangkap, kemudian Musso berhasil tertangkap mati, dan sisa dari pasukan PKI yang ada yang tertangkap dan sebagian ada yang kabur ke daerah Kediri. Di antara pasukan PKI yang kabur ada Dipa Nusantara Aidit dan Muhammad Hatta Lukman. Mereka berdua berinisiatif untuk memimpin pemberontakan pada peristiwa G30 SPKI. Pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.